أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebelum lahir hingga beliau lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, sehingga beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Kemudian kita belajar tentang dakwahnya, ya, dan perkara-perkara yang beliau hadapi, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah di Mekah hingga kemudian beliau hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin karena Rasulullah mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy, bahkan ancaman pembunuhan. Pada pertemuan yang lalu kita bicarakan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan alhamdulillah ketika Rasulullah tiba di Madinah, hadirin sekalian, disambut dengan sukacita, dengan kegembiraan yang luar biasa, sehingga Madinah bercahaya sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik. Nabi SAW singgah di Quba selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Di Quba lah Nabi membangun masjid pertama. Ya, masjid pertama disebut dengan Masjid Quba, di mana kalau kita salat di Masjid Quba maka kita mendapatkan pahala seperti pahalanya umrah. Inilah masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu masjidin bunniya ala au ussisa ala taqwa, dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, Rasul meneruskan hari Jumat menuju Madinah, di mana Rasul mendirikan salat Jumat di perjalanan di perkampungan Salim bin Auf. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat Jumat pertama kali setelah tiba di Madinah, yaitu di pelataran perkampungan mereka. Kemudian Rasulullah menuju kota Madinah. Sebagaimana ditulis dalam sejarah, hadirin sekalian, bahwasanya pertama kali yang melihat Rasulullah dan Abu Bakar rombongannya itu adalah orang Yahudi. Ketika orang Yahudi ini menaiki pohon kurmanya, melihat Nabi dan sahabatnya ini, Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dia mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Ya Bani Qailah, ya Bani Qailah, qad ja'a jaddukum." Wahai Bani Qailah, telah datang orang yang kalian tunggu selama ini. Karena ahli Madinah, hadirin sekalian, berhari-hari menunggu di perbatasan pintu Madinah, ya, berhari-hari sampai menjelang
matahari terbenam mereka pulang, besoknya balik lagi hingga mereka menemukan atau mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sangat antusias agar Nabi ini mampir ke rumahnya, ya, memegang ontahnya. Tapi Nabi mengatakan, biarkan onta ini berjalan, innahu ma'murah, sungguhnya onta ini ada yang memerintahkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian tiba-tiba onta ini barokat, yakni jalasat, duduk menderum, ya. Di pelatarannya ada milik dua anak yatim yang kemudian Rasulullah ingin membelinya. Ya, setelah minta izin mereka merelakan dan Nabi membelinya. Hadirin sekalian, di tempat menderum ontanya inilah kemudian dibangun Masjid Nabawi. Ya, dibangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, hadirin sekalian, mempunyai keutamaan. Di antara keutamaannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, la tushaddur rihal illa ila thalath masajid. Ya, ziarah dengan menempuh perjalanan tidak boleh dilakukan, ya, dalam bentuk ibadah, pergi atau ziarah ke tempat sesuatu tidak boleh, ya, kecuali pada 3 masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, dan yang kedua masjidku ini Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, hadirin sekalian, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, salatun fi masjidi hadza bi alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram. Ya, satu salat di masjidku ini sama dengan 1000 salat di selain masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Jadi salat di masjid Nabi, satu salat itu mendapatkan pahala alaf salah, yaitu seperti 1000 salat daripada masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100,000, ya, 100,000 pahalanya, hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, Nabi mengatakan, man ata masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yu'allimuhu aw yata'allamuhu kana kal mujahidi fi sabilillah. Ya, barang siapa yang ke masjidku ini, dia tidak mendatanginya kecuali karena kebaikan. Ya, diajarkan ilmu, dia mengajarkan ilmu di situ atau dia mempelajarinya, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, ini luar biasa menunjukkan keutamaan Masjid Nabawi dan perhatian Nabi Muhammad terhadap masjid. Ya, ke Kuba mendirikan masjid, ke kota Madinah mendirikan masjid. Ya, lianna masjid Baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbul baqa ila Allah fil ard, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, yakni masajiduha. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah aswaquha, yaitu pasar-pasar. Ya, maka seorang harus perhatian sama masjid dan salat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki, salat berjamaah di masjid wajib. Ya, wajib selama dia tidak ada halangan. Kalau dia salat di rumah sendirian, maka dia berdosa. Ya, walaupun salatnya sah. Ini pendapat yang kuat dari para ulama. Man yusalli fi baitihi wa huwa 'asin lillah. Barang siapa yang salat di rumahnya, ya, biduni udzur, tanpa udzur, marid atau nuzul matar, sakit atau ada hujan, hada udzur syar'i. Ya, yusalli fi baiti la ba'sa bih li'annahu 'indahu 'udhr. Ketika dia salat di rumahnya tidak ada masalah karena punya uzur. Ya, tapi idza kana ar-rajulu yusalli fi baitihi bila 'udhrin, tanpa uzur dia salat di rumahnya, fa huwa 'asin lillah. Dia berbuat maksiat, dia berdosa
di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun salatuhu sahihah, walaupun salatnya sah, ya, lakinnahu 'asin lillah. Kenapa? Li'annahu yukhalif amrillah wa amr rasul. Karena dia menyelisih perintah Allah dan perintah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'mur bi salatin fil masjid. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya salat bagi seorang mukmin. Karena salat ini adalah silatun bainal 'abdi wa rabbih. Hubungan yang sangat dekat antara seorang hamba dengan apa? Tuhannya. Dan dilakukan di masjid, dan begitulah Rasul dan para sahabatnya memakmurkan masjid, hadirin sekalian. Ya, dan disitulah ada kemenangan umat Islam. Kalau kita bicara kemenangan, tidak ada salat, tidak muncul di masjid, tidak usah bicara kemenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memanggil orang salat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari menuju apa? Kemenangan. Ya, kalau dia tidak salat di masjid, yatakhabbatu syaitan, maka dikuasai oleh setan. Hadirin sekalian. Sehingga Nabi sangat perhatian terhadap salat berjamaah. Ya. Dan kembali lagi kepada masjid Nabi, di masjid Nabi ada namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Ada taman dari taman-taman surga. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min Riyadil Jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu taman dari taman-taman apa? Surga. Yani baituhu qabruhu. Rumahnya Rasul sekarang itu ya kuburannya. Karena Nabi meninggal tidak boleh dipindah. Dia dikubur di mana dia meninggal dunia. Ya, di rumahnya Aisyah, rumahnya itu yang sangat dempet dengan Masjid Nabawi. Ya, Nabi mengatakan ma baina baiti, ya, apa yang di antara rumahku, yakni kuburannya, ya, wa mimbari, dan mimbarnya itu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ini keutamaan di Masjid Nabawi, hadirin sekalian. Begitu juga Madinah dan penduduknya mempunyai keutamaan-keutamaan. Ya, Nabi banyak sekali menjelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Seperti Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah seperti kembalinya ular ke lubangnya. Ya, iman kembali ke Madinah. Kalau kita ingin iman wal ilm fil Madinah, hadirin sekalian. Kecuali nanti di akhir kiamat, di mana Madinah Makkah ditinggalkan, ya, sama orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang yang baik dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang-orang yang rusak, yang hatinya jahat. Mereka tidak kerasan di Madinah, tidak kerasan di Makkah. Mereka meninggalkan Makkah Madinah sehingga Makkah Madinah kosong. Ya, kosong. Tapi selama ada orang-orang baik di situ, ada iman di Madinah, hadirin sekalian. Dan juga Dajjal tidak akan masuk Madinah, tidak akan masuk Mekah karena dijaga oleh malaikat. Ini keutamaan Madinah, orang-orang yang tinggal di Madinah. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah tanfi an-nas kama yanfi al-qiru khabath al-hadid." Aku diperintahkan berhijrah ke sebuah negeri yang mengungguli negeri-negeri yang lain. Ya. Memakan negeri-negeri yang lain. Orang menyebut dia adalah Yathrib, yaitu Madinah. Ia membersihkan manusia seperti api membersihkan karat besi. Ya, kalau ada orang yang punya niat jahat di Madinah, ya, maka Allah akan hukum orang ini. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan hukum sebagaimana garam dimasukkan ke air, nyunyut habis. Pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dasar yang lain, hadirin sekalian, ada hadis yang berbunyi seperti doa, Allahumma innaka akhrajtani min ahabbil bilad ilayya fa askini fi ahabbil bilad ilayka.
ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengeluarkanku dari negeri yang paling aku cintai, yakni Makkah, maka tambahkanlah aku di negeri yang paling engkau cintai, yaitu Madinah. Ya. Dan tidak bertentangan dengan hadis seperti yang tersebut di sini. Nabi mengatakan, wallahi innaki khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilayya wa la anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Jadi Nabi SAW ketika diusir, hadirin sekalian, harus keluar dari kota Mekah, ya, kita ceritakan bagaimana Nabi sampai dibuatkan sayembara, barang siapa yang berhasil menangkap Nabi hidup, ya, maupun mati, akan dikasih 100 ekor onta. Maka Nabi pergi bersama Abu Bakar melewati jalan-jalan yang tidak lazim dilewati oleh banyak orang. Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqid, seorang penunjuk jalan musyrik, tapi tidak ada masalah, ya, dia disewa jadi pekerja. Maka orang Quraisy tidak bisa menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi di perbatasan Makkah, ya, maka Nabi menoleh ke arah Makkah dan mengatakan, demi Allah ya Makkah, innaki khairu ardillah, sesungguhnya kamu ini adalah sebaik-baik bumi Allah, ya Makkah, wa habbu ardillah ilayya, begitu juga bumi yang itu bumi Allah yang paling aku cintai di hatiku. Demi Allah, seandainya kaummu tidak mengusir aku tidak akan keluar dari kota Mekah ini. Ya, terpaksa Nabi harus keluar dari kota Mekah, tapi Nabi juga diberikan ganti tempat yang baik, yaitu Madinah, yang namanya Taibah, yaitu negeri yang baik. Bahkan Nabi SAW, hadirin sekalian, bersabda dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni akunu lahu syahidan aw syafi'an yaumil qiyamah. Barang siapa yang mampu mati di Madinah, hendaklah dia mati. Kalau memang harus mati, matilah di Madinah. Cuma kita enggak tahu, karena al-maut biyadillah. Ya, tapi kalau dia takdirkan di Madinah, maka bersyukurlah, maksudnya begitu. Ya, kenapa? Karena aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat, ya, baginya nanti pada hari kiamat, kalau dia meninggal di mana? Di Madinah. Ya, ini menunjukkan Madinah mempunyai keutamaan yang baik sekali, sampai Umar pernah berdoa. Pada zaman Umar, hadirin sekalian, adalah zaman di mana kaum muslimin mencapai kejayaan, futuhat, pembebasan negeri-negeri luar biasa. Jihad dikumandangkan sehingga para sahabat mayoritas keluar dari Madinah. Kalau ingin mati syahid harus keluar dari mana? Dari mana? Madinah. Ya, di Madinah enggak ada peperangan. Kaum muslimin ke Syam, ke Persia, ya, ke tempat-tempat jauh, sehingga termasuk di antara jasanya Umar adalah menaklukkan negeri-negeri. Min akbar al-futuhat fi zaman Khalifatu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, tidak ada futuhat yang paling besar terjadi kecuali di zamannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Tapi dia suatu hari dia berdoa, dia mengatakan, ya Rabb, jangan matikan aku kecuali di negeri nabimu, dan berikan aku syahadat. Ya, berikan aku syahadat, yaitu mati syahid. Subhanallah, dia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh datang ke Madinah, bukan dia pergi ke mana? Keluar Madinah. Musuh datang ke Madinah, yaitu Fairuz Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya, pura-pura masuk Islam, datang ke Madinah, kemudian menusuk Umar di saat dia lagi salat, ya, mengimami salat subuh, ditusuk berkali-kali dengan pisau yang beracun. Maka Umar mati sebagai syahid, karena yang membunuh bukan orang muslim, orang kafir. Ya, orang kafir itu orang Persia, negeri besar yang dirontokkan sama Umar bin Khattab sehingga menjadi kekuasaan umat Islam saat itu. Sehingga Umar bin Khattab meninggal di mana?
Madinah sebagai orang yang syahid. Hadirin sekalian, sebagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita doa hendaklah ikhlas ya, agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berusaha untuk beramal saleh di saat apa? Kita ini berdoa minta kepada Allah dan menjauhi apa? Dosa. Sehingga doa-doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan Madinah termasuk negeri yang paling dicintai oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian hadirin sekalian, tentang penduduk Madinah sendiri yaitu Ansar. Orang Ansar ini aslinya orang Yaman, Aus Khazraj. Mereka ini putra-putra Qailah ibunya mereka. Aus Khazraj akhawan, syaqiqan, yakni dua saudara kandung. Kemudian mereka beranak pinak menjadi dua suku besar Arab di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Aus Khazraj kemudian menjadi Ansar karena mereka beriman kepada Nabi dan membaiat Nabi dua kali, bai'atul aqabah al-ula wa bai'atul aqabah al-thaniyah. Ketika musim haji tahun ke-11 mereka membaiat Nabi di Aqabah itu di Mina. Ya, kemudian pada tahun ke-12 mereka juga membaiat Nabi, hadirin sekalian, di Aqabah di Mina. Di antara isi baiatnya mereka siap untuk membela Nabi, ya, menerima Nabi dalam suka dan duka. Ya, mereka siap juga untuk membela orang-orang Islam yang suatu hari mungkin hijrah ke mana? Madinah. Dan itu mereka lakukan sehingga mereka disebut dengan Ansar. Nabi SAW sangat mencintai orang-orang Ansar, dan Nabi mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan anda harus mencintai orang Ansar. Orang apa? Ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang apa? Ansar. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain dan riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nabi mengatakan al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Orang-orang Ansar tidaklah mencintai mereka kecuali orang mukmin, wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidak membenci mereka kecuali orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man abghadahum abghadahumullah. Barang siapa yang membenci mereka berarti mereka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keutamaan penduduk Madinah saat itu, yaitu Ansar. Kemudian dalam hadis yang lain lagi, hadirin sekalian, Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Ahmad, Tirmizi, Nabi bersabda, "Laulal hijratu", seandainya tidak ada hijrah, lakuntum ru'an minal ansar, maka aku ingin menjadi orang Ansar. Seandainya tidak ada hijrah, ya. Walau salakal ansar wadiyan wa syi'ban la salaktu wadil ansar wa syi'bihim al ansar. Dikatakan di sini, seandainya orang Ansar berjalan menelusuri lembah, aku akan ikut jalannya orang Ansar daripada yang lain. Ini pujian Nabi terhadap orang apa? Ansar, hadirin sekalian. Kemudian Nabi mengatakan al-ansar syiarun wan nasu disar. Ya. Al-ansar syiarun wan nasu disar. Ansar itu ibarat baju, sementara manusia adalah rangkapan luarnya. Ibaratnya jaketnya, rangkapannya saja. Kalau Ansar betul-betul baju dalamnya itu asli daripada baju yang dia pakai, sedangkan manusia yang lain itu hanya rangkapan saja. Ini hadirin sekalian, pujian Nabi terhadap orang-orang Ansar, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 9,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ya, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansar ini yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, mencintai kedatangan orang-orang muhajirin, walaupun secara ekonomi mereka tidaklah orang yang kaya-kaya amat, karena mereka kebanyakan bertani. Ya, bertani cuma punya hati lembut, dan mereka suka kedatangan tamu yang begitu banyak. Tamu ini tiap hari datang bertambah. Hadirin sekalian, orang-orang muhajirin ini yang diusir. Orang-orang muhajirin mereka adalah orang-orang yang datang dari Mekah menuju Madinah tidak bawa apa-apa. Ya, orang kaya mereka tidak boleh bawa apa-apa. Seperti Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi, tidak boleh bawa apa-apa, uang tidak boleh, kecuali yang mereka bawa keperluan makan ke Madinah. Semuanya dirampas sama orang-orang Quraisy. Mereka datang berbondong-bondong terus hampir setiap hari penuh Madinah ini. Tapi orang-orang Ansar tidak ada rasa iri hati, justru mencintai mereka. Bahkan mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka lebih perhatian terhadap tamunya itu daripada mereka sendiri, walaupun mereka itu susah. Ya, inilah kebaikan orang-orang Ansar, hadirin sekalian. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga, dijauhi dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini Allah memberikan pujian terhadap orang-orang Ansar. Ya, mereka itu cinta sama kaum muslimin, tidak ada rasa hasad iri hati. Ya, mencintai dengan tulus. Ya, walaupun secara ekonomi mereka lemah. Kalau dibandingkan dengan orang Quraisy ini pebisnis, para politikus ulung, orang-orang yang pintar. Makanya Nabi SAW mengatakan al-khilafatu min Quraisy. Khalifah itu harus dari Quraisy. Ketika Abu Bakar waktu itu tidak di tempat ketika Rasulullah wafat, sedangkan orang-orang Ansar sudah menyiapkan calon pemimpin Sa'ad bin Mu'adz. Wajar, kan itu negeri mereka. Ya, orang-orang Ansar mereka tidak mempunyai kendala, mereka punya makanan, mereka punya rumah. Yang punya kendala orang-orang muhajirin yang enggak punya rumah, enggak punya makanan. Ya, semua dibantu oleh orang Ansar, tapi alhamdulillah tidak ada yang terlantar sama sekali, hadirin sekalian. Satu pun tidak ada yang terlantar. Ya, tetapi waktu itu ada masalah, sedikit masalah. Orang Ansar berkumpul dan siap-siap untuk mengangkat tokoh mereka sebagai pemimpin kaum muslimin sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar dipanggil sama Umar, sama orang-orang muhajirin, kemudian menemui orang-orang Ansar dan mengatakan, wahai orang Ansar, kalian orang-orang yang baik. Disebutkan oleh Abu Bakar hadis-hadis Rasulullah seperti yang kita bacakan tadi, bagaimana mereka punya iman, mereka begini-begini. Kita tidak boleh benci orang Ansar. Rasul memuji kalian, tapi dalam masalah khilafah bukan dari kalian. Khilafah min Quraisy, nahnu umara wa antum muzara. Ya, kita ini orang Quraisy pemimpin, khalifah, kalian menteri-menterinya, wakil-wakil kita, tapi pemimpin bukan dari kalian. Itu Abu Bakar tegas dalam hal ini, hadirin sekalian, walaupun bukan tanahnya, ya kan begitu. Tapi Abu Bakar menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna al-khilafah min Quraisy." Khalifah harus dari Quraisy. Dan akhir khilafah di akhir zaman Imam Mahdi dari Quraisy, Muhammad bin Abdullah Al-Hassani Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ya, dari Quraisy, dari Madinah, anak muda yang dibaiat oleh umat Islam di Mekah di akhir zaman. Dia yang akan memimpin umat Islam.
sehingga mendapatkan kejayaan kembali umat Islam di bawah kepemimpinan siapa? Imam Mahdi. Hadirin sekalian, ya, setelah diberitahu begitu selesai, orang Ansor langsung tunduk, bukan ribut sebagaimana dikatakan sebagian ahli sejarah. Ya, orang Ansor ribut, tak terima. Lah, mereka langsung membaiat Abu Bakar. Ya, membaiat siapa? Abu Bakar. Tunduk. Hatinya luar biasa lembut dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Nah, kembali kepada hijrahnya Nabi. Nabi waktu itu singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya Abu Ayyub ini, hadirin sekalian, namanya Khalid bin Zaid, tapi sering dipanggil Abu Ayyub Al-Ansari dari Bani Najjar. Siapa Bani Najjar itu? Adalah min akhwalin Nabi, karena Nabi punya kakek namanya Hashim, menikah dengan orang Bani Najjar di Yathrib saat itu. Namanya Salma binti Amr dari Bani Najjar. Punya anak namanya Syaibah, dinamakan apa? Syaibah. Syaibah inilah yang kemudian dijuluki Abdul Muttalib. Ya, karena waktu itu tinggal di Madinah, kesepakatan bahwa Syaibah harus tinggal di Madinah, enggak boleh kemana, Mekah. Wa Hashim kemudian meninggal. Ya, meninggal di Gaza kalau nggak salah, ya. Kemudian saat itu hamil dan melahirkan, ya, siapa namanya, Salma ini. Dinamakan anaknya Syaibah karena ada rambut putih di kepalanya mulai kecil, dikatakan Syaibah. Nah, saudaranya Hashim ketika dia sudah besar, remaja begitu, mendatangi, namanya Muttalib ini, mendatangi apa? Salma, ya, ingin agar Syaibah ini ke Mekah. Kalau di Madinah jadi apa? Anakmu ya Salma. Mengatakan begitu. Biarlah kita ambil, dia anak kita juga, keponakan kita. Biarkan ke Mekah karena paman-pamannya para tokoh di sana. Kakeknya para tokoh. Kalau di Madinah jadi apa dia? Ya, akhirnya kesepakatan mereka bermusyawarah. Salma ini merelahkan Syaibah ini kemana? Madinah, ke Mekah. Digonceng sama Muttalib, pamannya, akhu Hashim. Ketika sampai di Mekah, orang-orang mengatakan dia Abdul Muttalib. Dipikir Abdun Hambah, padahal dia bukan Hambah, keponakannya Muttalib. Tapi ghalabatul qaul, sudah ucapan itu sudah terlalu sering sehingga dia dipanggil apa? Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib. Namanya Syaibah. Ya, kalau Hashim namanya Amr. Hashim itu julukan Hashmil Khubus, karena dia suka menghancurkan apa? Khubus, roti. Ya, kemudian ditaruh di apa namanya? Marak, bubur gandum, kasih daging itu. Ya, kasih roti kemudian diberikan ke orang-orang haji. Jadi kakek-kakeknya Nabi Nuh dermawan luar biasa. Ya, suka memberikan makanan dan minuman ke orang-orang apa? Haji. Sehingga dipanggil Hashim, namanya Amr. Sedangkan Abdul Muttalib namanya apa? Syaibah. Ya, ternyata benar Abdul Muttalib ini menjadi pemimpin besar Arab. Makanya Nabi mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya putra daripada Abdul Muttalib. Dia tidak mengatakan saya putra Abdullah. Kenapa? Karena dia tidak melihat ayahnya. Dia tidak melihat apa? Ayahnya. Ya, wala fakhr, ana ibnu Abdul Muttalib, wala fakhr. Tidak ada kesombongan. Aku ini putranya siapa? Abdul Muttalib. Dialah yang berani menemui Abraha. Ya, satu-satunya tokoh Quraisy yang berani menemui Abraha. Abraha itu datang ingin menghancurkan Ka'bah, yang membawa puluhan ribu pasukan menaiki gajah. Nah, itu kisah. Makanya Bani Najjar yang mengawal Nabi. Dan Nabi singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Ziyad ini. Awalnya Nabi di bawah, sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya di atas. Ya, tapi tidak enak, dia merasa enggak enak dan mengatakan, ya Rasulullah,
saya di atas ini tidak enak di atasmu ya Rasulullah. Bagaimana kalau kamu di atas, kita yang di bawah? Karena begitu hati-hatinya sampai takut air pun jatuh takut. Ya dulu mungkin dari kayu ya, apa namanya, lantai atas itu, sehingga pernah apa namanya itu jatuh air atau marak begitu. Ya ada kain sutra istrinya itu mahal. Ya dia tidak peduli dipakai lap untuk apa namanya yang kotor itu. Jangan sampai apa namanya jatuh dan di bawahnya ada Nabi. Begitu juga mereka tidak berbicara sama sekali, diam pakai bahasa isyarat, takut mengganggu tidurnya Nabi. Diusulkan Nabi di mana, di atas ya, sehingga Nabi pergi ke atas, tapi akhirnya Nabi menolak. Ya Abu Ayyub, saya ini banyak tamu keluar masuk, tidak mungkin saya ke atas, di bawah aja, tidak ada masalah. Nah itu yang terjadi, hadirin sekalian. Sering Abu Ayyub ini memberikan makanan dan Rasul memberikan sisa agar dimakan untuk Abu Ayyub. Dan Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, mana jari-jarimu yang engkau sentuh di makanan itu? Aku akan makan di situ. Dia ingin mengambil barokahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini Rasul barokah ini. Ya dia bangga sekali. Ya dijadikan sebagai tempat menginap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya suatu hari dia memberikan makanan, tapi kemudian Nabi tidak memakannya. Maka kaget dia, langsung dia protes, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak apa namanya memakannya? Iya, karena di situ ada bawang putih. Apakah bawang putih itu haram? Tidak, saya tidak suka aja. Karena Nabi kan tiap hari zikir, didatangi oleh malaikat, dan malaikat tidak suka dengan apa? Bawang putih sama basal wala saum, apalagi di masjid. Nabi mengatakan, man akala basalan aw sauman fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang makan apa namanya basal, bawang merah, wa sauman, bawang apa? Putih, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat masjid-masjid kami. Jangan dekati masjid-masjid kami. Kenapa? Li'anna al-malaikat tata'azza kama tata'azza minhu insan. Karena malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia yang lain terganggu. Maka hendaklah ketika orang bau mulutnya setelah makan basal atau sauman atau apa yang bau-bau itu, jengkol, pete, apa namanya, durian, rokok, jangan masuk masjid sampai dia apa? Membersihkan bau mulutnya. Apalagi keringat, bau durian mending buah, keringat bau jin. Hadirin sekalian, maka hendaklah dia pakai minyak wangi, karena malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu. Di sini ini malaikat banyak, jangan kita saja pikir kita aja, enggak, malaikat juga. Hadirin sekalian, maka Nabi pernah mengusir orang bau mulutnya, diusir, disuruh keluar dari masjid sampai dekat Baqi. Begitu juga sahabat melakukannya. Ada orang bau masuk masjid, diusir, tidak boleh masuk masjid sampai dia apa? Membersihkan. Makanya masjid harus wangi. Baitullah, rumah Allah, masjid harus wangi, kamar mandinya wangi, masjidnya wangi, seperti itu. Maka ini tugas takmir. Ya dikasih bukhur atau minyak wangi, jangan apa baunya. Tempat untuk salat, hadirin sekalian. Nah ini sunnah yang harus kita lakukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bau, ya, yang harus kita hilangkan. Makanya di sini Nabi tidak mau, karena Nabi ini hidupnya penuh dengan munajat kepada Allah, bertemu dengan malaikat, sehingga dia menjaga bau mulutnya. Nah, Nabi membangun masjid, hadirin sekalian, masjidnya itu Masjid Nabawi. Dulu milik tanahnya 2 anak yatim, kemudian Nabi beli. Nabi sendiri yang membeli. Kemudian juga di situ ada makam, kuburan beberapa orang dari kaum musyrikin. Nabi menyuruh agar dipindah. Begitu juga ada pohon kurma agar apa? Dihilangkan, sehingga dibuat apa namanya itu Masjid Nabi.
Kemudian para sahabat antusias untuk membangun, menaruh batu-batuan, ya Nabi juga ikut sampai mereka saling mendendangkan syair. Rasul sambil membawa batu, Nabi mengatakan la aisha ila aisha al-akhirah, Allah marham muhajirin wal ansara. Ya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, rahmatilah orang muhajirin dan ansar. Termasuk yang membuat perhatian juga hadirin sekalian yaitu Ammar bin Yasir. Ammar membawa 2 batu, lainnya 1 batu. Maka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar menyuruh orang untuk masuk surga, lainnya menyuruh orang untuk masuk neraka. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, ya Ammar, kamu akan dibunuh oleh fi'atul baghiyah. Kamu akan mati nanti terbunuh. Yang bunuh siapa? Pemberontak. Waktu itu Ammar di pihak Ali. Ali perang sama Muawiyah. Dan Ammar meninggal di situ, terbunuh. Ya berarti yang memberontak siapa? Muawiyah. Ya, yang berontak mau, dan Ali di pihak yang benar. Tetapi hadirin sekalian, dalam perselisihan para sahabat, terutama Ali dengan Muawiyah, Ali dengan Aisyah, maka kita disuruh banyak diam. Ya, khawatir kita mencelah, menghukumi itu yang tidak boleh. Mereka ahlu ijtihad. Ya, dua-duanya kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, makanya tetap mereka dikatakan iman, mukmin. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Masih dikatakan punya apa? Iman, walaupun mereka saling membunuh. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Minal iman, tidak boleh dikafirkan. Ya. Dan kita kena ancaman hadis Nabi yang mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian celah seorang pun dari sahabatku. Wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, seandainya seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud dhahab, misalnya kalian punya zahab, emas sebesar gunung Uhud, diinfakkan setiap hari, masjid, anak yatim, fuqara wal masakin, kullu yaum, tidak bisa mencapai derajat sahabatku. Walaupun semut mud, tidak ada, tidak bisa. Ya, maka di sini menunjukkan kedudukan sahabat tinggi di sisi Allah dan juga Rasul. Tidak boleh kita mencela sebagaimana orang-orang Syiah mencela, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Mereka bukan muslimin. Hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi di Madinah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian tentang masalah Nabi di Madinah ini. Ya, ada juga satu hal yang terakhir yang penting yang kita harus ketahui. Ketika Nabi dikerumuni oleh orang-orang, hadirin sekalian, Nabi di backup sama ratusan dari Bani Najjar dengan pedangnya dijaga ketat. Tiba-tiba ada seorang pendeta Yahudi yang ikut serta di situ, nyusup di situ, namanya Abdullah bin Salam. Ya, ketika itu Nabi berpesan 4 kalimat saja. Nabi mengatakan, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wassilul arham, wasallu bil laili, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, kasih orang makanan, ya, jangan bakhil, kemudian sambung silaturahim, jangan putus silaturahim, dan salatlah di waktu malam di saat manusia tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Ya, 4 pesan ini. Abdullah bin Salam langsung mengatakan, wallahi aku tidak melihat wajah pendusta. Begitu bagusnya ucapan ini, sehingga kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut bagaimana Abdullah bin Salam, seorang pendeta yang mendapatkan 2 pahala. Dia ahli kitab yang bagus dan sebagai muslim yang bagus yang dijanjikan Rasul masuk surga. Hadirin sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.